Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Aldi Saputra. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih. Dalam ajaran agama Islam, apa yang kita sebut sebagai bidadari surga bukan semata-mata dongeng belaka. Pembahasan mengenai bidadari surga bahkan muncul dalam sejumlah ayat Al-Quran dan hadits. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 22-23, yang artinya, dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Bidadari surga sebagai kenikmatan surgawi. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu poin dalam rukun iman. Tidak beriman seseorang jika tidak mengimani hari akhir. Pada hari akhirlah, semua perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya. Jika berat timbangan amal buruknya, maka balasannya adalah neraka. Sedangkan barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka balasannya adalah surga dan segala kenikmatanannya. Salah satu kenikmatan surga yang akan diperoleh bagi orang-orang beriman dan beramal saleh adalah teman pendamping, yang tak lain adalah bidadari surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mati syahid, memiliki 6 keistimewaan di sisi Allah. 1. Diampuni dosanya sejak tetes darah pertama. 2. Bisa melihat tempatnya di surga dan dilindungi dari azab kubur. 3. Diberi rasa aman dari peristiwa kehancuran. 4. Kepalanya diberi mahkota kewibawaan. 1 berlian yang menempel di mahkota itu lebih baik daripada dunia seisinya. 5. Dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari. 6. Diberi hak memberi syafaat 70 orang dari kerabatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Sementara itu, riwayat lain menyebutkan jumlah pendamping surga yang berbeda-beda. Di antaranya adalah riwayat Ahmad yang menyebutkan jumlah 72 bidadari selain wanita dunia. Sesungguhnya, derajat paling rendah penghuni surga adalah baginya ada 7 derajat dan ia ada dalam derajat ke-6 dan di atasnya adalah derajat ke-7. Baginya sebanyak 300 pelayan. Setiap pagi dan sore dihidangkan 300 nampan hidangan dan aku tidak tahu kecuali beliau berkata dari emas. Dalam setiap nampan ada aneka warna makanan yang tidak sama dengan nampan yang lainnya. Ia merasakan kelezatan awalnya sebagaimana merasakan kelezatan akhirnya. Dihidangkan minuman dari 300 bejana. Warna dalam tiap bejana berbeda dengan bejana lainnya. Ia merasakan kelezatan awal dan juga akhirnya. Kemudian ia berkata, wahai Tuhanku, kalau Engkau izinkan, aku akan memberi makan penghuni surga dan memberi minum mereka dan tiada berkurang sesuatu pun apa yang ada padaku. Ia mendapatkan 72 bidadari selain istri-istrinya di dunia. Seorang dari mereka mengambil tempat duduknya sepanjang 1 mil. Hadis riwayat Ahmad. Sejumlah riwayat tersebut dapat dipahami bahwa bidadari surga merupakan salah satu balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman ketika di surga kelak. Menunjukkan betapa cantiknya sosok bidadari surga. Berikut adalah gambaran betapa cantiknya bidadari surga menurut Al-Quran dan hadits. 1. Suci. Bidadari surga adalah sosok perempuan suci. Dia tidak menstruasi, nifas, buang air kecil dan besar, meludah, keluar ingus, ataupun kotoran lainnya. Selain itu hatinya suci dari akhlak buruk, lisannya terjaga dari kata-kata kotor. Allah beriman dalam surat Al-Baqarah ayat 25, yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 25. 2. Bermata jeli seperti mutiara. Selain suci, bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok yang sangat cantik yang memiliki mata jeli seperti mutiara. Allah berfirman dalam surat Quran surat Al-Waqiah ayat 22-23, yang artinya, dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Quran surat Al-Waqiah ayat 22-23. 3. Terjaga kehormatannya. Bidadari surga adalah sosok yang terjaga kehormataannya. Mereka menjaga pandangan dan terjaga dengan baik layaknya telur burung unta. Allah berfirman dalam surat Ash-Shafat ayat 48-49, yang artinya, di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya,
seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Ash-Shafat ayat 48-49. 4. Perawan. Bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok perawan yang belum tersentuh siapapun. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 35-37, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Quran Surat Al-Waqiah, 35-37. 5. Wangi. Selain digambarkan mengenai keindahan fisik dan akhlaknya, bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok yang berbau harum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Sopan dan pemalu. Bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok yang sopan dan pemalu. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rahman, 56-58, yang artinya, di dalam surga, terdapat bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Quran Surat Ar-Rahman, 56-58. Yang pasti, bidadari surga digambarkan sebagai sosok yang nyaris sempurna dengan kecantikan fisik dan akhlaknya, serta suci dari apapun. Bidadari surga adalah sosok yang sangat cantik. Namun di antara banyaknya bidadari surga, ada salah satu yang paling cantik. Bidadari itu bernama Ainul Mardiyah. Bidadari bernama Ainul Mardiyah itu hanya diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang berjihad. Nama Ainul Mardiyah berarti mata yang diridai atau setiap pandangan yang melihatnya pasti akan menemukan keridaan di hati. Kisah tentang bidadari surga tercantik ini telah diceritakan hadits Nabi riwayat Tirmidzi. Ketika pagi hari di bulan Ramadan, Nabi sedang memberikan targhib ajakan untuk semangat berjihad kepada pasukan Islam. Nabi pun bersabda, sesungguhnya orang yang mati syahid karena berjihad di jalan Allah, maka Allah akan menganugerahkannya Ainul Mardiyah, bidadari paling cantik di surga. Salah satu sahabat yang masih muda yang mendengar cerita itu menjadi penasaran. Namun, karena malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain, sahabat ini tidak jadi mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardiyah. Waktu zuhur sebentar lagi, sesuai sunnah Rasul, para sahabat dipersilakan untuk tidur sejenak sebelum pergi berperang. Bersama kafilah perangnya pun sahabat yang satu ini tidur terlelap dan sampai bermimpi. Di dalam mimpinya dia berada di tempat yang sangat indah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?" "Inilah surga," jawab wanita itu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah." "Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, dia sedang berada di bawah pohon yang rindang itu." Didapatinya oleh sahabat itu seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita pertama yang ia lihat. "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" tanya sahabat itu. "Bukan, saya ini penjaganya." "Kalau Anda ingin bertemu di sanalah singgasananya," jawab sang bidadari. Lalu sahabat ini pun pergi ke singgasana tersebut dan sampailah ke suatu mahligai. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya yang sedang mengelap-ngelap perhiasan. Sahabat ini pun memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Saya penjaganya di mahligai ini. Jika Anda ingin menemuinya, temuilah ia di mahligai itu," jawab sang bidadari. Pemuda itu pun beranjak dan sampailah ke mahligai yang ditunjukkan. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya dan sangat pemalu. Pemuda itu pun bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Ya, benar saya Ainul Mardiyah," jawab sang bidadari. Pemuda itu pun mendekat, tetapi Ainul Mardiyah menghindar dan berkata, "Anda bukan seorang yang mati syahid." Seketika itu juga pemuda itu terbangun dari mimpinya.
Dia pun menceritakan ceritanya ini kepada seorang sahabat kepercayaannya yang dimohonkan untuk merahasiakannya sampai ia mati syahid. Komando jihad pun menggelora. Sahabat ini pun dengan semangatnya berjihad untuk dapat bertemu dengan Ainul Mardiyah. Ia pun akhirnya mati syahid. Di petang hari ketika buka puasa, sahabat kepercayaan ini menceritakan mimpi sahabat yang mati syahid ini kepada Nabi. Nabi pun membenarkan mimpi sahabat muda ini dan Nabi bersabda, sekarang ia bahagia bersama Ainul Mardiyah.